Hai, saya Tika. Saya Setiawan. Di sini kami akan memulai podcast tentang Gadai Syariah. Yeay! Nah, saya akan mengawali podcast ini dengan judul akad-akad yang digunakan dalam Gadai Syariah seperti akad rohan dan hor. Nah, gadai dalam Islam sendiri itu adalah ketika seseorang menahan barangnya untuk mendapatkan jaminan yang diterima. Kemudian akad rohan dalam gadai syariah itu secara etimologis berarti sesuatu yang tetap dan bertahan lama, sementara al-habs adalah tindakan menahan suatu barang dengan hak sehingga bisa digunakan sebagai pembayaran. Nah, dalam konteks hukum Islam itu gadai atau ar-rohan itu didefinisikan sebagai barang yang dijadikan jaminan atau agunan atau rungguhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum gadai memiliki peran penting sebagai sarana untuk menjaminkan kewajiban pembayaran. Nah, kemudian ada rukun rohan. Yang pertama yaitu adanya para pihak yang terlibat dalam akad rohan, termasuk pemberi barang dan penerima barang atau pemberi jaminan dan penerima jaminan. Kemudian yang kedua yaitu harta. Harta tersebut yang digunakan untuk menjaminkan dalam pegadaian. Kemudian yang ketiga adanya sigot, yaitu kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui pernyataan persetujuan, seperti akad atau seperti persetujuan antara kedua belah pihak. Nah, kemudian syarat rohan itu yang pertama, syarat yang harus terpenuhi oleh orang yang akan melakukan akad adalah memahami akad yang akan dilaksanakan, sudah mencapai balik dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian yang kedua ada persyaratan mengenai barang yang dijadikan jaminan, yang ketersediaan barang pada saat perjanjian serta kemampuan untuk menunjukkan kepemilikan melalui dokumen sah seperti sertifikat tanah atau dokumen kendaraan. Nah, syarat rohan yang ketiga yaitu sigot. Penulisan perjanjian harus menggunakan bahan yang jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, kalau semisal syarat dari akad rohan itu tidak terpenuhi salah satunya, apakah gadai tersebut masih dianggap syah menurut hukum Islam? Oh ya, tidak Mas, kan kalau apapun yang mencangkup hukum Islam itu harus memenuhi syarat-syarat yang digunakan. Seperti kan gadai kan ada 3 syarat. Nah, itu syarat-syarat itu juga harus dipenuhi dalam
untuk melakukan gadai dalam prinsip syariah gitu. Kan masyarakat Indonesia ini mayoritas Islam Ya, dan tidak sedikit pula orang yang memakai gadai syariah. Lalu apa sih manfaat dari gadai tersebut? nah manfaat gadai syariah atau rohan itu yang pertama menjaga nasabah agar tidak lalai dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan penabung dan pemegang deposito dengan menjamin bahwa dana mereka aman. Yang ketiga, membantu saudara yang mengalami kesulitan keuangan dengan mekanisme pengajuan. Dan yang keempat, pihak bank mendapatkan manfaat langsung berupa pendapatan dari biaya pemeliharaan dan keamanan aset yang ditahan, serta biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah jika asetnya dijadikan jaminan pembayaran. Nah, selain rukun syarat dan manfaat rohan, ada juga berakhirnya rohan. Berakhirnya rohan yang pertama karena selesainya perjanjian gadai terjadi ketika seluruh hutang telah dibayarkan dan barang yang digadaikan dikembalikan kepada pemilik. Kemudian adanya hutang dibayarkan semuanya. Dengan pembayaran hutang lunas yang ditanggung oleh rohin, maka gugurlah kewajiban dan menandakan berakhirnya akad gadai. Kemudian pembebasan hutang oleh murtahin kepada rohin sehingga selesai juga perjanjian gadai tersebut. Kemudian berpindahnya barang gadai kepada pihak lain melalui hadiah, hibah, atau sedekah juga dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian gadai. Kemudian aplikasi rohan dalam gadai syariah. Dalam proses gadai di lembaga pegadaian syariah, terdapat prosedur yang harus diikuti ketika melakukan gadai. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin menyerahkan barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis ke pegadaian syariah untuk disimpan dan dirawat, akan muncul berbagai dampak dan masalah seperti biaya penyimpanan dan perawatan. Oleh karena itu, pegadaian diperbolehkan untuk menarik biaya sewa dari pihak yang menggadaikan barang, yang tentu saja telah disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian pembahasan dari akad qard. Secara etimologis, qard berasal dari kata al-qat'u yang artinya potongan dari harta. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam transaksi qard, seseorang memberikan sebagian dari hartanya kepada peminjam, yang kemudian akan dikembalikan setelah peminjam mampu. Nah, menurut pandangan Hanafiyah, qard adalah pemberian harta yang memiliki persamaan dengan transaksi yang dimaksudkan untuk mengembalikan harta yang setara dengan apa yang diterima. Dengan demikian, qard merupakan praktik pinjam-meminjam yang dilakukan tanpa adanya tambahan atau keuntungan tambahan, dan tujuannya adalah untuk memberikan bantuan finansial kepada peminjam dalam waktu yang ditentukan. Kemudian rukun qard. Yang pertama adanya ahid. Ahid itu orang yang berhutang dan pemberi hutang atau pihak-pihak yang
pihak-pihak yang ada dalam gadai syariah gitu. Kemudian yang kedua, ma'khud alaih, yaitu barang yang dijaminkan atau yang digadaikan. Kemudian yang ketiga, sigot. Sigot itu akad atau ijab qabul antara kedua belah pihak dari penggadai dan pemberi gadai. Kemudian manfaat dari khot. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan urgensi khot. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi khot dapat digunakan sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses kepada mereka yang membutuhkan modal. Kemudian yang ketiga, solidaritas sosial praktik khot dapat memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Yang keempat, penghindaran riba. Khot merupakan alternatif yang bebas dari unsur riba sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, pengembalian berkala pinjaman khot umumnya tidak mengandung unsur keuntungan atau bunga gitu. Kemudian aplikasi khot dalam gadai syariah. Dalam konteks gadai syariah, prinsip khot dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, gadai emas khot. Yang kedua, gadai barang khot. Yang ketiga, gadai tanaman khot. Ada yang ditanyakan? Lalu gadai emas khot itu apa ya, Mbak? Gadai emas khot itu individu dapat memberikan emas sebagai peminjam khot kepada pihak yang membutuhkan dengan syarat pembiayaan emas tersebut di waktu tertentu tanpa biaya dan keuntungan. Oh, ya. Kemudian gadai barang khot itu apa? Gadai barang khot itu pemberian barang berharga sebagai pinjaman khot di mana barang tersebut dijadikan jaminan dan harus dikembalikan tanpa tambahan biaya atau bunga pada waktu yang disepakati. Gitu. Dan selanjutnya gadai tanaman khot. Pada tanaman khot itu, penggunaan khot dalam gadai syariah juga dapat diterapkan pada sektor pertanian di mana tanaman atau benih dapat dipinjamkan kepada petani dengan syarat harus dikembalikan setelah panen tanpa ada tambahan biaya. Gitu. Nah, itu tadi materi tentang akad-akad yang diterapkan dalam gadai syariah. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.